The Fine Movie kali ini akan bercerita lagi tentang film nostalgia yang gak kalah apiknya dengan film-film di zaman sekarang ini. Film ini untuk pertama kali dirilis pada tahun 1979. Film ini bisa dikatakan sequel atau lanjutan sekaligus reboot dari film arahan sutradara asal Australia, George Miller. Jika di era tahun itu pemeran utamanya adalah Mel Gibson, kini sosok Max diperankan oleh Tom Hardy. Dalam cerita di film ini, mengisahkan Max, satu dari sekian banyak manusia yang masih bertahan di dunia yang sudah berubah menjadi gurun. Sebagai manusia yang sehat, Max akan dijadikan kantong darah untuk para makhluk berparas pucat pasi yang disebut War Boys, yang merupakan pasukan untuk pemimpin tirani Immortan Joe. Bumi di masa mendatang mengalami krisis yang cukup parah usai terjadinya perang nuklir. Dunia berubah menjadi gurun dan peradaban pun perlahan mulai runtuh. Immortan Joe memimpin masyarakatnya dengan sadis. Ia membiarkan rakyatnya mengalami kekurangan pangan dan air. Bahkan, ia dengan kejinya mengendalikan orang-orang sesuai dengan keinginan hatinya jika ingin mendapatkan makanan ataupun minuman. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita cekidot. Di awal film, kita sudah diperlihatkan oleh sosok Max dengan mobil klasiknya yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok begal bernama War Boys. Kelompok ini dipimpin oleh Immortan Joe. Saat terjadi kejar-kejaran, mobil Max dilempar bom sehingga mobil pun terguling. Max lalu ditangkap dan dibawa ke markas mereka yang bernama Citadel, yang kemudian Max dikurung dan akan digunakan sebagai kantung darah untuk seorang warboy yang sedang sakit bernama Nux. Rambut Max pun mulai dicukur dan badan Max diberi tato dengan bertuliskan keterangan golongan darah O yang merupakan pendonor universal. Ketika salah satu warboy akan memberi cap stempel pada tubuh Max dengan besi panas yang berlambangkan simbol kelompok warboy, saat itu Max langsung memberontak dan berusaha untuk melarikan diri. Tapi Max terus-terusan dihantui rasa bersalahnya karena ia tidak dapat melindungi orang-orang tercintanya hingga mereka mati. Mereka terus menghantui di pikiran Max. Saat Max melarikan diri, tiba-tiba hadir lagi bayangan sosok anak yang meminta tolong padanya. Sekelompok War Boys terus mengejar dan jiwanya juga terus dihantui. Max berusaha untuk lepas dari kejaran War Boys, namun ia gagal. Scene kemudian berpindah ke seorang wanita tomboy yang diketahui namanya adalah Furiosa. Ia merupakan salah satu panglima War Boys. Furiosa akan ditugaskan oleh pemimpin War Boys yang sangat kejam bernama Immortan Joe untuk menjalankan misinya ke Gastown untuk merampas bensin, gas, dan peluru serta bahan makanan. Terlihat rakyat memberi sambutan yang meriah untuk kehadiran Joe yang akan melakukan pelepasan terhadap Furiosa dan War Boys. Rakyat sangat mengharap mendapatkan air dari Joe. Setelah melakukan pidato singkat, Joe membuka penutup bendungan air untuk rakyatnya. Rakyat pun berebut untuk mendapatkan air. Joe sangat kejam. Ia hanya menumpahkan sedikit air lalu menutup kembali bendungan air tersebut hingga membuat kegaduhan bagi rakyatnya. Furiosa berangkat bersama War Boys menggunakan War Rig, yaitu mobil yang sudah dimodif sedemikian rupa agar bisa membawa bensin, gas, peluru, serta bahan makanan sekaligus. Dalam perjalanan, Furiosa mengubah rute yang tadinya akan ke Gastown menjadi menuju ke arah timur. Para Warboy hanya bisa mengikut karena Furiosa pemimpin mereka melakukan misi ini. Di sisi lain, terlihat Joe sedang bersama wanita-wanita yang segar bugar yang sengaja dipeliharanya untuk memproduksi ASI yang akan diberikannya untuk anak yang bertubuh besar tapi kekurangan akal, namanya Rictus. Sedangkan anaknya yang semeter kotor
sedang memantau perjalanan Furiosa. Ia memberitahukan kepada ayahnya bahwa Furiosa merubah arah perjalanannya ke wilayah musuh. Joe langsung bergegas meriksa tempat penyekapan selir-selirnya yang ia gunakan untuk menambah keturunan. Benar saja, ternyata selir-selirnya dibawa oleh Furiosa untuk keluar dari cengkeraman Joe. Mengetahui hal itu, Immortan Joe langsung bergegas membawa para pasukan War Boys yang lainnya untuk memburu Furiosa, termasuk Nux. Nux memaksa ingin ikut untuk menangkap Furiosa. Dalam keadaan yang lemah karena kurangnya darah di tubuhnya, Max pun terpaksa harus dibawanya untuk menjadi pemasok darah bagi Nux, dan Max diikat di bagian depan mobil Nux. Nux selalu mencari muka dan angkat telur agar ia terlihat hebat di hadapan Joe. Dia berharap agar Joe mau membawa dia ke Valhalla. Furiosa memasuki area kekuasaan para geng Buzzard. Geng itu melakukan pengejaran dan akan menyerang Furiosa dan War Boys. Para War Boys menembaki geng Buzzard yang mengejarnya. Pemimpin Joe juga sudah hampir mendekati Furiosa. Warboy yang berada di rombongan Joe akan menghabisi geng Buzzard terlebih dahulu, lalu mereka akan menangkap Furiosa. Pertempuran terjadi. Saling tembak, saling serang berada di antara Max yang diikat dan tak bisa melakukan apa-apa, dan beberapa kali nyaris terkena senjata-senjata mereka. Max hanya bisa berdoa agar ia bisa selamat dari senjata-senjata mereka. Setelah geng Buzzard sudah habis, Joe dan Warboy terus mengejar Furiosa. Joe sangat murka kepada Furiosa yang sudah dipercayanya menjadi pemimpin, akhirnya menjadi pengkhianat. Kejar-kejaran terus terjadi hingga Furiosa masuk ke dalam badai pasir guna menghindari para pengejarnya. Nux dengan tekadnya pun ikut masuk ke dalam badai pasir tersebut. Max yang berada di luar mobil masih bisa mempertahankan dirinya di belakang mobil Nux. Satu persatu mobil yang mengejar Furiosa hancur terkena badai hebat itu. Nux yang sudah mendekati Warwick mencoba untuk meledakkan mobilnya agar Furiosa pun ikut mati bersamanya. Akhirnya rencananya digagalkan oleh Max. Dan kemudian mobil yang dikendarai oleh Nux hancur terkena tabrakan Warwick yang dikendarai oleh Furiosa. Di pagi hari setelah kejadian itu, Max terbangun dan mendapati dirinya terkapar di pasir dan masih dalam keadaan dirantai bersama Nux. Agar ia bisa pergi dari tempat itu, Max terpaksa menggendong Nux berjalan. Saat perjalanannya, Max bertemu dengan Furiosa sedang memperbaiki Warwick bersama selir-selirnya Joe, yang di sini saya sebut dengan sebutan The Wives. Max menodongkan senjatanya dan meminta air kepada para selir dan meminta mereka untuk memotongkan rantai yang terikat di tangan Nux. Max yang lengah, seketika Furiosa menyerang Max hingga mereka berkelahi. Nux yang telah sadar membantu Max untuk memukul Furiosa. Perkelahian terhenti ketika Max menodongkan pistol ke kepala Furiosa. Max meminta kepada Nux agar memotong rantai di kepalanya. Kemudian Max memukul Nux hingga terjatuh. Max lalu pergi membawa Warwick. Tak lama dikendarainya, Warwick pun mogok.
karena Furiosa telah mengatur tombol penghenti di Warwick dan hanya ia yang dapat mengendarainya. Lalu Furiosa menghampiri Max dan meminta ikut bersama Max, tapi Max hanya mengizinkan Furiosa saja yang naik. Setelah berbincang sejenak, Furiosa pun mengajak The Wives untuk naik ke Warwick. Mereka bergegas tancap gas akan menuju Grand Place. Dan gerombolan Immortan Joe sudah semakin mendekat. Nux yang terbangun lalu mengejar Warwick dan naik dari bagian belakang. Kelompok geng Ghost Town Boys mendekat. Mereka adalah Big Rig, Polecards, Flamers, dan sang People Eater. Tiba-tiba roda belakang Warwick tidak dapat berputar sehingga kecepatan Warwick melambat. Max keluar dan memasangkan kabel penghubung di roda belakang. Setelah selesai, Max kembali ke dalam Warwick sambil membuka penutup wajahnya. Tanpa Furiosa sadari, Nux sudah berada di dalam dan mengancam keselamatannya. Namun, para The Wives tidak tinggal diam. Mereka menghentikan tindakan Nux. Tak lama kemudian, Max sudah berada di pintu Warwick dan memberitahukan bahwa Bullet Farmers juga sedang mengejar mereka. Para The Wives terpaksa melemparkan Nux keluar dari Warwick. Mereka telah sampai di satu tempat. Sebelumnya, Furiosa telah melakukan kesepakatan dengan geng motor. Furiosa meminta kepada para selir untuk bersembunyi di dalam kargo. Max juga sementara harus bersembunyi. Jika sekiranya keadaannya berbahaya, Furiosa meminta Max untuk mengemudikan Warwick. Sesampainya di jalan yang sudah ditentukan, Furiosa keluar dan memanggil para geng motor. Sebelumnya, mereka sudah melakukan kesepakatan untuk barteran. Furiosa akan memberikan 3.000 galon bensin agar mereka melakukan pengeblokan jalan agar gerombolan Immortan Joe tidak dapat mengejar. Mereka tidak percaya terhadap Furiosa karena mereka melihat ada 3 truk perang menuju ke tempat itu. Mereka menganggap kalau itu suatu jebakan. Lalu mereka menyerang Furiosa. Geng motor melihat gerombolan truk perang sudah mendekati tempat itu. Lalu mereka pun mengebom batuan untuk mengeblok jalannya. Setelah itu, mereka melakukan pengejaran terhadap Furiosa untuk menagih janji, yaitu bahan bakar. Karena jalan ini merupakan jalan satu-satunya, maka pengejaran mereka terhenti ketika jalanan terblok oleh reruntuhan batu. Immortan Joe akan tetap melintasi tempat itu dan ia memerintahkan pasukannya untuk membersihkan bebatuan setelah ia melintasi jalan bebatuan itu. Dengan menggunakan mobil ala off-roadnya, Joe mengajak Nux untuk ikut bersamanya. Sedangkan Warboy dan yang lainnya serta para gerombolan geng lainnya masih tetap berada di jalan yang terblok karena mobil mereka tidak dapat melintasi jalan seperti itu. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi Immortan Joe, para geng motor melakukan pengejaran dan penyerangan terhadap Furiosa dan Max. Mereka melempari bom ke Warwick sehingga bagian depan mobil terbakar. Dari dalam kabin Warwick terlihat selir yang sedang hamil tua. Si Splendid merasakan kontraksi pada perutnya. Furiosa menurunkan serokan dari mobilnya agar pasir dan debu bisa memadamkan api yang membakar Warwick. Sungguh mobil yang luar biasa. Furiosa dan Max melakukan penembakan terhadap geng motor. Satu persatu dari mereka tertembak dan mati. Tangki minyak Warwick terlepas dari gandengannya dan menghantam batu sehingga membuat ledakan dan mengenai mobil Immortan Joe, namun tidak menghambat kejarannya. Si Rictus akan menyerang Warwick dengan senjata semburan api, namun salah satu anggota Warboy melarangnya karena di dalam Warwick terdapat para selir. Lalu Immortan Joe akan menembak ke arah Warwick. Tiba-tiba si Splendid keluar dan berdiri di pintu Warwick, sehingga Joe mengurungkan tindakannya untuk menembak karena Splendid sedang mengandung anaknya. Furiosa mengambil kesempatan untuk menembak Joe, namun salah satu Warboy menghalanginya sehingga Joe gagal tertembak. Nux kemudian menghampiri Joe dan mengatakan kalau ia bisa naik ke rig dan ia mengetahui jalan masuknya dan akan menangkap Furiosa hidup-hidup untuk Joe.
Joe meminta agar Nux menghabisi Furiosa dan mengembalikan hartanya kepada Joe dengan memberi imbalan akan membawa Nux ke gerbang Valhalla. Ia lalu bergegas melompat ke Rick yang dibantu oleh Rictus. Namun apa daya, kecerobohan Nux membuat rantai di tangannya tersangkut di Rick, sehingga membuat ia terjatuh dan tersangkut di samping Warwick. Joe langsung bertindak. Ia menyalip Warwick untuk menghentikannya, namun mereka saling pepet. Kemudian Rictus menembakkan senjata tombaknya hingga mengenai setir Warwick hingga tercabut dan membuat tangan Max turut tersangkut di rantai tombak. Splendid membantu memotong rantai itu agar tangan Max bisa lepas dari rantai itu. Namun Warwick menghantam bongkahan batu. Untungnya Splendid segera dapat mengelak. Tapi nahasnya, ketika Splendid hendak masuk ke dalam kabin, ia terpleset hingga ia terjatuh dan terlindas mobil Immortan Joe. Immortan Joe seketika refleks membanting setir hingga membuat mobilnya terguling. Awalnya Furiosa meminta Max untuk berputar balik untuk menolong Splendid. Namun Max mengatakan bahwa Splendid masuk di bawah roda. Lalu Furiosa menurut dengan keputusan Max untuk melanjutkan perjalanan menuju Grand Place. Joe mengangkat tubuh Splendid yang sedang kritis. Ia dan Rictus sangat kecewa dan marah. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Warwick jim panas, terhenti, dan mesinnya mengepul. Mereka pun terpaksa keluar dari Warwick dan mengisikan air radiatornya. Tiba-tiba, salah satu selir bernama Cedo turun dan berlari akan menyerahkan diri ke Immortan Joe karena dia stres melihat kejadian yang menimpa Splendid. Syukur saja, selir yang lain memujuknya dan membawanya kembali ke dalam Warwick. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Capabel berpindah ke belakang untuk berjaga-jaga, sedangkan selir lainnya mempersiapkan peluru. Ketika Capabel menuju ke belakang, dia menemukan Nux sedang terbaring, sepertinya dia sedang frustasi atas kegagalannya untuk bisa mendapatkan tiket ke Valhalla. Nux sedikit bercerita tentang pikirannya dan Capabel mulai menaruh hati kepada Nux. Ketika malam hari, mereka sampai di jalanan rawa-rawa yang berpasir, becek, dan berlumpur. Gerombolan Immortan Joe juga sudah dekat dengan posisi Max dan Furiosa. Mereka semua sulit melanjutkan perjalanan yang diakibatkan ban mobil terpacak di dalam pasir. Sementara itu, ahli kandungan memanggil Joe untuk mengatakan bahwa kondisi Splendid semakin kritis dan harus segera membedah perutnya untuk mengeluarkan anaknya. Namun saat dibedah, ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa. Begitu juga dengan Splendid yang akhirnya juga mati. Dalam keadaan jalan yang seperti itu, hanya mobil milik The Bullet Farmer saja yang dapat melintasi jalan itu. Dan ia akan mengejar dan menghabisi Furiosa. Warwick berkali-kali harus terhenti karena roda tidak mampu melewati jalan seperti itu. Sambil menuju menghampiri Furiosa yang berusaha agar mobil naik dari lumpur, The Bullet Farmer menembakinya. Tiba-tiba, Nux mengemudikan Warwick dan berinisiatif untuk menderek Warwick dengan menggunakan pohon. Furiosa membalas tembakan The Bullet Farmer tepat di matanya, hingga ia menjadi buta. Dengan kondisi mata yang buta, The Bullet Farmer makin brutal dan tidak tentu arah menembaki ke arah Warwick. Perlahan Warwick dapat maju dengan bantuan pohon sebagai tumpuan untuk menderek. Mereka pun berhasil keluar dari jalan berlumpur itu. Namun beberapa saat kemudian, Warwick harus terhenti karena tiba-tiba mesinnya mogok akibat terlalu panas. Dan mereka pun harus mendinginkan mesin itu terlebih dahulu. Karena The Bullet Farmer semakin mendekat, Max memberanikan diri untuk mendatangi mereka. Tak lama kemudian, ia kembali dalam keadaan berlumur darahnya The Bullet Farmer dan membawa senjata milik The Bullet Farmer. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Max menanyakan kepada Furiosa mengapa ia paham dengan tempat ini. Lalu Furiosa menceritakan sedikit tentang masa lalunya.
bahwa ia dulunya saat masih kecil tinggal di Grand Place dan ia diculik saat masih kecil. Ia sangat ingin kembali ke Grand Place. Saat inilah kesempatan terbaik ketika ia sudah mendapatkan Warwick. Saat sampai di tempat itu, terdengar suara wanita bugil meminta tolong dari atas tower. Max mengatakan bahwa ini adalah satu jebakan. Namun Furiosa tetap turun dan menghampiri wanita itu dengan menyebutkan bahwa ia anggota klan Swaddle-Dog. Mendengarkan hal itu, wanita yang berada di atas tower itu memanggil yang lainnya. Dan ia pun turun dari tower. Segerombolan motor yang tergabung dalam geng Many Mother menemui Furiosa. Dan Furiosa mengatakan bahwa ia akan ke Grand Place. Namun para nenek-nenek itu mengatakan bahwa Grand Place sudah mereka lewati dan tidak ada lagi. Sudah rata dengan tanah yang gersang dan dicemari oleh kimia. Bahkan orang-orang lain juga sudah tidak ada. Dan yang tersisa hanya mereka yang ada di sini. Saat malam hari, Furiosa bercerita kepada Max kalau ia sudah diskusi dengan yang lainnya dan akan melanjutkan perjalanannya melewati padang garam dengan menggunakan motor. Sedangkan Warwick akan ditinggal. Sedangkan Max akan diberi satu motor untuk kendaraannya dan meminta Max untuk ikut bersama mereka. Namun, Max menolak untuk ikut bersama Furiosa. Keesokan harinya, saat rombongan Furiosa telah pergi, tiba-tiba Max dihantui kembali oleh suara orang-orang yang ia cintai agar mau menolong. Lalu Max mengejar rombongan Furiosa. Max pun mengusulkan agar Furiosa kembali ke Citadel, satu-satunya lokasi yang masih mempunyai cadangan air bersih dan rerumputan hijau. Akan tetapi, perjalanan kembali ke rumah Immortan Joe tidak akan mudah karena harus melewati rute yang sama melalui ngarai. Dan mereka harus membuat strategi dengan cara menyerang bagian tengah mereka, lalu melepaskan tangki Warwick dalam perjalanan dan meledakkannya agar bebatuan runtuh menutup jalan. Dengan begitu, mereka bisa menguasai Citadel seutuhnya. Akhirnya Furiosa setuju dengan rencana Max. Lalu mereka pun memulai perjalanannya kembali. Di tempat yang berbeda, Immortan Joe dan pasukannya sedang santai sambil merenungi kejadian demi kejadian. Tiba-tiba anggotanya melaporkan bahwa Warwick sedang menuju Citadel melalui ngarai. Immortan Joe langsung memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan pengejaran dan penyerangan. Kejar-kejaran kembali terjadi. Aksi seru-seruan dimulai. Namun, Warwick kecepatannya semakin melambat akibat salah satu mesinnya mati. Dan Nux berinisiatif menyemburkan solar untuk memacu tenaga Warwick. Semua pasukan Immortan Joe menyerang Warwick. Pasukan emak-emak dan nenek-nenek juga membantu Furiosa untuk melawan serangan dari Joe. Satu persatu, tombak dan rantai pasukan Joe ditembakkan ke tangki Warwick membuat kecepatan melambat. Max dengan cepat memotong semua rantai-rantai yang mengikat di tangki. Salah satu nenek terkena singso di bagian tubuhnya hingga tubuhnya mendingin. Secara bergantian, pasukan dari Joe berpindah ke tempat Warwick untuk menyerang. Karena begitu banyaknya pasukan dari Immortan Joe, Max dan Furiosa sangat sulit untuk bertahan, hingga salah satu selir diculik oleh Warboy. Furiosa juga terkena tusukan di perutnya, sampai ia menjerit histeris. Salah satu anggota Warboy melihat Max tergantung di luar Warwick, dan ia akan segera menabrakkannya dengan mobil. Namun, Furiosa yang mengetahui hal itu, langsung memepetkan mobilnya hingga membuat mobil anggota Warwick terjepit dan hancur. Nux membantu Max agar ia bisa berpindah ke mobil si botak. Setelah saling menghancurkan, sampailah mereka di ngarai. Furiosa dan Joe saling sebeng. Joe berusaha untuk menyalip Warwick agar dapat menghambatnya. Furiosa meminta Nux untuk mengemudikan Warwick. Sedangkan Furiosa akan berpindah ke mobil Joe untuk membunuhnya. Si Annie meminta Rictus untuk mengangkatnya pindah ke mobil Joe. Dia sengaja mengelabui Rictus agar bisa membantu Furiosa untuk menaiki mobil Joe. Max bertarung dengan Rictus, namun Rictus terlalu kuat untuk dikalahkan. Salah satu emak-emak menembak oksigen Rictus hingga dia bisa dikalahkan oleh Max. Furiosa mengarah ke kabin kemudi Joe, menancapkan tombak yang berantai ke topeng Joe. Rantai tombak itu terlilit di ban mobil Joe. Seketika menarik tombak yang ada di topeng Joe.
Hingga rahang Joe tertarik oleh rantai. Si Annie mengabarkan kepada teman-temannya bahwa Joe telah tewas. Mereka pun berpindah ke mobil Joe. Namun Nux tidak mau ikut berpindah. Rictus yang telah sadar dari pingsan bergegas ke mesin Warwick. Dia mencopot turbo dari Warwick. Nux mengorbankan dirinya. Nux membanting setir Warwick agar terguling, meledak dan mengeblok jalan. Di perjalanan, Furiosa terlihat sedang kritis dan kehilangan banyak darah karena luka yang dialaminya. Max membantu mengobati Furiosa dengan menyalurkan darahnya ke dalam tubuh Furiosa. Akhirnya, mereka sampai di Citadel. Para rakyat menyambut Warwick. Setelah memberhentikan Warwick, Max menunjukkan mayat Joe kepada rakyat. Sontak semua rakyat berteriak atas kematian Joe yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Lalu rakyat melihat sosok Furiosa sebagai pahlawan mereka dan akan menjadi pemimpin baru. Para Warboy menurunkan lift untuk Furiosa agar masuk ke Citadel. Namun Max tidak ikut dengan mereka. Dia akan pergi dan berpetualang kembali. Oke, baiklah. Film pun kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye bye.